Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandung Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, tangan Tuhan bekerja lebih dahsyat. Saudara yang terkasih, menikah dan mempunyai anak adalah harapan hidup berkeluarga. Maka ketika harapan itu tak kunjung datang, banyak pasangan yang cemas bahkan putus asa. Akibatnya, kebahagiaan keluarga mulai terusik. Kita bersyukur banyak keluarga tetap harmonis walaupun belum atau tidak memiliki keturunan. Perjalanan keluarga Sakaria dan Elisabet mengungkapkan kerinduan akan keturunan. Mereka cemas, tetapi tidak putus asa, walaupun pesimis secara biologis. Mereka tetap berharap
dan tekun berdoa sebagaimana yang terungkap dalam kata malaikat Gabriel kepada Sakaria. Tuhan telah mendengar doamu. Karya Allah terus berlangsung seperti yang dikisahkan Injil hari ini. Sakaria dan Elisabet selalu berusaha hidup benar di hadapan Allah dan menuruti segala ketetapan Allah. Sakaria dan Elisabet menjadi contoh suami istri yang dapat diteladani bagi setiap pasangan yang setia. Sakaria sangat tekun berdoa dan berharap bahwa Tuhan akan membukakan jalan baginya sehingga istrinya yang mandul bisa hamil. Akhirnya Tuhan pun bertindak lebih jauh dari apa yang dia doakan. Bagi kita orang beriman, doa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan melalui doa kita menyampaikan keluh kesah dan harapan-harapan kita. Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita dan menjawabnya sesuai dengan ukuran Tuhan, bukan ukuran kita manusia. Saudara yang terkasih, menjelang perayaan Natal, kita merenungkan pergumulan keluarga Sakaria, Elisabet, dan kelahiran putra mereka Yohanes Pemandi. Mereka menjunjung tinggi kesucian hidup berkeluarga dan bagaimana mereka jatuh bangun memelihara iman. Dengan merujuk pada keluarga Sakaria dan Elisabet serta kelahiran Yohanes Pemandi, kita diajak untuk menata kehidupan keluarga, bahwa Allah memilih rencana tertentu bagi setiap keluarga dan juga setiap pribadi untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Karena itu, baik bersama maupun pribadi berjuang untuk memahami rencana Tuhan. Tuhan memanggil dan mengikut sertakan kita dalam mempersiapkan kedatangannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.